Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Seperti biasa ya, saya tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya, teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, semoga Allah memberikan keberkahan, kesehatan, kemurahan rezeki, hidup barokah, hidup berlimpah semuanya ya. Semoga Allah berikan segala kebaikan untuk kita. Dan yang paling penting, saya tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Ya, karena kesulitan kita, keterpurukan hidup kita itu disebabkan karena dosa-dosa kita, sehingga selain apa yang kita minta, keinginan kita, maka jangan lupalah minta ampunan Allah atas dosa yang kita lakukan. Ya teman-teman semuanya, jangan lupa bersyukur ya, tetap seperti biasa, jangan lupa bersyukur. Di kondisi bagaimanapun keadaan kita, lagi susah, lagi sedih, lagi senang, semuanya itu harus selalu kita belajar untuk terus bersyukur atas apa yang kita miliki. Alhamdulillah ya Allah, hidupku berkah. Alhamdulillah ya Allah, hidupku berlimpah. Alhamdulillah ya Allah, hutangku lunas. Alhamdulillah ya Allah, pokoknya semuanya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Walau faktanya berbeda. Kenapa? Karena ketika kita terus melatih diri kita untuk bersyukur itu, saya meyakini insya Allah hidup kita itu pasti berubah. Rezeki akan bertambah, nikmat akan bertambah, karena Allah sendiri yang berjanji. Maka jangan lupa, di kondisi apapun tetap selalu bersyukur, tetap selalu ucapkan alhamdulillah ya Allah. Ya baik teman-teman semuanya, hari ini saya ingin bahas tentang hutang ya. Ya, ini tentang bagaimana sih sebenarnya agar hutang-hutang kita itu cepat terselesaikan. Di video-video sebelumnya sudah banyak sekali saya bahas ya, tema-tema tentang melepaskan hutang, kemudian lunas hutang lewat jalur langit, kemudian titipkan saja hutangmu pada Allah. Semuanya itu sebenarnya kan secara pengalamannya. Tapi kali ini saya ingin mengupas kembali ya tentang hal itu, tentang hutang. Selalu saya katakan bahwa hutang itu ranahnya Allah, jadi kita nggak bakal mampu masuk ke sana. Yang terpenting itu bagi kita dalam menyelesaikan hutang itu adalah bagaimana hati dan jiwa raga kita ini benar-benar untuk terus berupaya melepaskan beban hutang itu ke Allah. Ya memang nggak mudah, saya akui nggak mudah, apalagi dengan terima, sabar, ikhlas, ridho itu nggak mudah teman-teman. Tapi nggak ada cara lain, kita harus belajar melakukan hal itu. Kita sudah tahajud, kita sudah sedekah, kita sudah istighfar, kita sudah sholat malam, tapi semuanya itu belum kita temukan solusi, belum kita ketemukan keajaiban, hutang kita nggak lunas, justru malah bertambah. Nah, ketika seperti itu selalu saya sampaikan, masuklah pada 3 hal itu: terima, sabar, ridho, ikhlas. Kenapa? Karena kalau kita nggak nerima, nggak sabar, nggak ridho, nggak ikhlas, berarti sama aja dong kita maksa Allah. Dan kita nggak bisa maksa Allah harus sesuai dengan keinginan kita. Nggak bisa teman-teman semuanya, asli nggak bisa. Karena yang mengatur dunia ini itu Allah. Jadi kalau bukan ke Allah, kita mau kemana lagi? Apakah Allah? Nggak ada teman-teman semuanya. Jadi hari ini misalnya kita down gitu ya, karena tekanan hutang, nggak bisa bayar hutang, kemudian kita lagi dimaki-maki, lagi ketakutan, lagi cemas. Ya memang itulah prosesnya, itulah fase yang harus kita lalui dalam menyelesaikan hutang itu. Gak serta-merta orang-orang yang sudah hutangnya lunas termasuk saya itu jalannya mulus aja, enggak. Tetap banyak ujian, ketakutan, gelisah, was-was, itu semuanya pasti dialami. Tinggal bagaimana kita benar-benar menyiapkan mental kita, pikiran kita untuk menghadapi persoalan itu. Dan percayalah bahwa sepelik apapun ya, sesulit apapun, seterpuruk apapun hidup yang kita alami, Allah sudah ukur semuanya kok. Benar, Allah itu nggak mungkin kasih ujian itu di luar batas kemampuan kita. Kalaupun saat ini kita sedang ngeluh, ya Allah harus gimana lagi, hutangku banyak ya Allah, udah nyerah, udah nggak kuat ya. Itu ya manusiawi, saya katakan manusiawi karena saya juga dulu begitu ya. Tapi menurut Allah itu kita mampu untuk melewati itu semua. Maka saya sarankan, saat teman-teman itu sedang baru saja dimaki ya, baru saja dihina, baru saja direndahkan gara-gara persoalan hutang, kita nggak bisa bayar, ya terimalah, nikmatin itu. Dan kita memang harus tetap baik sangka, harus sabar, harus ridho, harus ikhlas. Nggak ada cara lain teman-teman semuanya, nggak ada. Kalau kita terus murung, kemudian kita emosi, kemudian kita berbuat semena-mena, terus kita apalagi
kabur, lari, melarikan diri gitu ya untuk menghindari hutang itu nggak selesai-selesai. Ya memang ujian itu kesulitan, ujian keterpurukan, ya karena beban hutang itu resiko yang harus kita terima. Karena apa ya, ya semua hal kesulitan yang kita alami saat ini akibat beban hutang itu asli sepenuhnya karena dosa kita, karena kesalahan kita. Makanya solusinya itu menurut saya, sudah deh, fokus minta ampun saja ke Allah. Benar-benar fokus minta ampun ke Allah. Benar-benar bilang, ya Allah, jika memang semua kesulitan ini akibat dosa dan kesalahanku, tolong ampuni ya Allah, tolong maafin ya Allah. Karena insya Allah kalau benar-benar hati kita tuh bahasanya itu ya, benar-benar minta ampun ke Allah, benar-benar menyerahkan hidup kita sepenuhnya pada Allah, insya Allah pertolongan Allah pasti datang. Dan saya meyakini ya bahwa semuanya itu pasti berakhir. Tinggal kita kuatkan kesabaran diri kita, kemudian kita tingkatkan ibadah kita, terus kita berusaha memantaskan diri, terus kita berusaha untuk menaikkan level ibadah kita dan lain-lain sebagainya. Dan saya meyakini semuanya pasti berlalu. Cuma memang di tahap-tahap lagi terpuruknya kita karena utang itu benar-benar kita harus kuatkan mental kita. Kalau kita sudah istighfar, sudah sholawat, sudah lakukan semua amal ibadah itu, harus masuk pada 3 hal itu: terima, sabar, ridho, ikhlas. Kita harus terima apapun yang akan terjadi. Walaupun kita sudah sholawat, sudah istighfar, sudah duha, sudah tahajud, sudah semuanya, kemudian kita juga harus sabar menunggu pertolongan Allah, dan bahwa pertolongan Allah itu pasti datang. Saya benar-benar yakin sesuai kata Allah itu pasti, pertolongan Allah itu pasti datang. Cuman kita harus sabar, dan kita juga harus ridho dengan segala ketetapan apapun yang terjadi pada diri kita. Karena kita nggak bisa maksa Allah, pasti kita nggak bisa maksa. Semuanya itu dalam genggaman Allah. Hidup kita, perjalanan hidup kita, nasib kita ke depannya seperti apa itu benar-benar mutlak haknya Allah, dalam genggaman Allah. Masa depan kita tuh Allah yang tahu. Bagaimana proses kita nanti ke depannya Allah yang tahu. Semuanya Allah yang tahu. Maka ya mau nggak mau tuh benar-benar harus menikmatin itu semuanya. Dan saya memahami betapa sakitnya, betapa nggak enaknya saat kita terpuruk gara-gara hutang tuh. Saya memahami bener nggak enak, nggak bisa tidur, kemudian ya harus dikejar-kejar, tiap hari ditelepon gitu kan. Tapi percaya deh, itu semua didikan Allah. Berpikir positifnya begitu ya, itu semua didikan Allah yang kalau kita mau datang ke Allah, insya Allah pasti Allah membantu dengan cara-caranya, bukan dengan cara kita. Maka secara ikhtiar langitnya tetap saja lakukan ibadah itu. Atau kalau memang lebih memahami lagi tentang bagaimana ikhtiar langit melunasi utang, silakan bergabung di grup Mahkota Hati. Dan di Mahkota Hati juga kita ngadakan kelas online, silakan gabung di kelas online. Di sana kita bahas banyak tentang materi-materi riyadhah, kemudian meditasi berkelimpahan, meditasi energi uang, banyak lah di sana kita bahas. Jadi intinya teman-teman semuanya, secara ikhtiar langit kerjakan perintah seperti itu ya, jaga sholat, kemudian banyakin sholat tobat, tahajud gitu, sholawat, istighfar itu dikerjakan. Tapi secara ikhtiar dunianya kita juga harus bergerak, harus melangkah, harus benar-benar sekuat tenaga cari peluang, cari pekerjaan tambahan, bukan hanya pekerjaan pokok gitu. Tapi kalau kondisinya sudah mentok, terus apa yang harus kita lakukan kecuali ke Allah, kecuali kita benar-benar balik ke Allah, benar-benar pasrah ke Allah. Cuman itu yang bisa kita lakukan. Bukan saya tuh menyuruh untuk kita tuh harus pasrah doang, ngamalin sholawat doang banyak-banyaknya, kemudian banyakin tahajud, bukan itu doang. Ikhtiar dunia tetap dilakukan. Cuman masalahnya kondisinya kan kita bukan nggak mau bekerja, bukan nggak mau bergerak, bukan nggak mau usaha, bukan nggak mau cari tambahan, tapi kondisinya kita mau kerja apa? Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Maka cara terbaiknya menurut saya itu ya memang ke Allah. Caranya itu ya memang harus balik ke Allah, datang ke Allah. Ikhtiarnya pun ikhtiar langit, lebih fokus pada perbaikan diri, perbaikan ibadah. Bukan berarti kita nggak mau ikhtiar. Ya saya juga dulu begitu. Dan orang-orang kebanyakan, bukan hanya saya, kebanyakan orang-orang itu menggunakan jalur langit itu insya Allah semuanya berhasil. Dan saya meyakini ikhtiar langit itu pasti berhasil dengan cara-cara yang ajaib, dengan caranya Allah, dengan maha kuasanya Allah, dengan pertolongan Allah. Pertolongan Allah kan unik dan ajaibnya. Cuma dalam hal untuk meraih keajaiban itu,
Jangan kita fokus itu pada keajaiban, jangan fokus itu pada solusi. Fokus kita itu proses menikmati mengamalkan ikhtiar langit itu. Bagaimana hati kita ketika kita mengamalkan sholawat, mengamalkan istighfar, mengamalkan sholat tahajud, duha, dan lain sebagainya. Nikmatin saja proses itu. Biarkan saja Allah itu yang mengatur perjalanan hidup kita esok harinya. Misalnya kalau besok kita lagi bayar jatuh tempo, bayar utang, kita nggak punya uang, sudah lakukan saja ikhtiar langit malam harinya, berdoa kepada Allah, benar-benar meminta kepada Allah. Kemudian paginya itu ya sudah, kita apapun yang terjadi kita harus ridho, dan itulah yang terbaik. Walaupun kita harus dimaki-maki, dicaci, dihina segala macam, ya itulah proses perjalanan hidup kita yang kita nggak bisa ngelak dari itu, karena itu semua sudah ketetapan Allah. Makanya harus ridho. Yang membuat kita itu kadang-kadang mentok gitu ya, bingung, cemas, karena ya benar-benar hati kita tuh nggak kita siapkan untuk benar-benar ridho atas ketetapan apapun yang terjadi pada diri kita, sehingga kita itu murung gitu ya, terus kita itu takut. Ya saya memahami itu nggak gampang itu menerima sabar itu, tapi mau nggak mau kita harus lakukan itu teman-teman semuanya. Itulah karena itu saya menyarankannya, tetap semangat, tetap yakin, percaya omongan saya, semuanya itu pasti selesai, semuanya itu pasti berakhir. Yang penting jangan pernah kita bosan tuh minta ke Allah, jangan pernah bosan tuh kita terus perbaiki diri, perbaiki ibadah. Ya saat kita jatuh biasa, namanya manusiawi ya, kita sedang down tuh biasa. Kemudian istirahat sebentar, bukan berarti istirahat itu kita enggak, maksud saya itu jatuh bangun tuh biasa perjalanan hidup. Apalagi proses kita dalam menyelesaikan utang itu kan nggak serta-merta instan, banyak tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Dan bukan hanya saya, banyak orang-orangnya juga begitu ya. Jadi teman-teman semuanya tetap semangat, tetap yakin bahwa Allah itu pasti menolong, Allah itu pasti memberikan solusi, Allah itu nggak mungkin membiarkan kita hidup susah terus. Yang penting hati kita terus perbaiki, pantaskan diri, kemudian perbaiki hati, perbaiki pikiran, terus insya Allah pertolongan Allah itu pasti datang. Dan saya yakin insya Allah utang-utang kita itu bisa diselesaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara-caranya, bukan dengan cara kita. Baik, itu aja teman-teman semuanya ya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.